Desa Kladen, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, itu adalah salah satu lokasi penempatan transmigrasi penduduk asal karena memang berpotensi lahannya cukup luas dan juga memang potensi tanahnya yang lumayan subur ya. Memang bukan tanah gambut, tapi di sana itu statusnya adalah tanah kering dan cocok untuk berbagai macam tanaman pangan. Kemudian hal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kepentingan warga sehingga pemerintah tidak terkendala dalam pembangunan dan masyarakat pun akan memperoleh ganti rugi sebagai fasilitas kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang dirugikan ya, istilahnya itu seperti apa istilahnya ya? Kalau saling menguntungkan gitu guys. Kalian ada yang tahu nggak? Membantu aku mengingat itu simbiosis apa namanya? Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Nazma di sini di channel Nazma Hairina. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti Nazma di sini, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini aku mau berbagi informasi untuk kalian. Nah, selama ini kan konten-konten Nazma terkait tentang transmigrasi, baik itu di lapangan maupun syarat dan cara mendaftar program transmigrasi. Nah, kali ini Nazma mau memberikan informasi menarik nih. Sebenarnya transmigrasi itu apa sih? Kemudian sejarahnya itu gimana sih, kok bisa di Indonesia ini ada namanya program transmigrasi. Nah, terus tujuannya apa dan syarat-syaratnya apa? Di video kali ini aku ingin menjelaskan secara detail tentang program transmigrasi. Penasaran? Ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Dan bagi kalian yang sudah menonton dan stay tune di video Nazma di channel ini, terima kasih karena udah setia di sini dan selalu mensupport channel Nazma. Terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya. Program transmigrasi adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk. Jadi, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Misalnya Pulau Jawa, kemudian Bali, itu kan penduduknya sangat padat ya, apalagi untuk saat sekarang ini. Dipindahkan ke Pulau Kalimantan, apalagi kan Pulau Kalimantan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang masih jarang. Nah, dari itu dilaksanakan program transmigrasi karena memang Pulau Kalimantan ini dan secara khusus di Kalimantan Timur ya, tepatnya di tempat kami di Desa Kladen, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, itu adalah salah satu lokasi penempatan transmigrasi penduduk asal karena memang berpotensi lahannya cukup luas dan juga memang potensi tanahnya yang lumayan subur ya. Memang bukan tanah gambut, tapi di sana itu statusnya adalah tanah kering dan cocok untuk berbagai macam tanaman pangan, apalagi kalau untuk lahan usaha 1. Nah, kemudian untuk lahan usaha 2, nah di situ bisa ditanami berupa sawit. Nah, itu untuk LU2. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang program transmigrasi, sebetulnya sejarahnya gimana sih? Gimana awal mulanya? Nah, ikuti terus video ini dan jangan di skip ya. Nah, di sini saya sudah membuka salah satu web Disnakertran. Jadi di sini tuh sejarah program transmigrasi yaitu di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1905. Hal ini tentu saja berlangsung jauh sekali sebelum Indonesia merdeka, karena Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Transmigrasi pertama kali pada tahun 1905 ini dilakukan atas perintah dari pemerintah Belanda ternyata ya.
yang memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah kedua menuju ke wilayah Lampung yang diikuti oleh 155 kepala keluarga. Pada zaman ini kita belum mengenal istilah transmigrasi, melainkan kita menggunakan istilah kolonisasi. Itu istilah pada zaman Belanda ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah transmigrasi yang dilakukan pemerintah Belanda pada tahun 1905 tersebut, kemudian muncullah transmigrasi lainnya dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Penyelenggaraan transmigrasi yang resmi oleh pemerintah baru diadakan setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1950. Wow, lumayan lama. Oh, berarti setelah kemerdekaan ya. 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Penyelenggaraan di tahun 1950 tersebut bahkan hingga sekarang dan nanti akan terus dilakukan demi mencapai tujuan yang telah diinginkan, yaitu kesejahteraan penduduk tentunya. Pelaksanaan transmigrasi terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang padat penduduknya, yakni di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, atau penduduk yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan. Nah, ini nih kalau ada pembangunan dari pemerintah seperti proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Kemudian hal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kepentingan warga sehingga pemerintah tidak terkendala dalam pembangunan dan masyarakat pun akan memperoleh ganti rugi sebagai fasilitas kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang dirugikan ya, istilahnya itu seperti apa istilahnya ya, kalau saling menguntungkan gitu guys. Kalian ada yang tahu nggak membantu aku mengingat itu simbiosis apa namanya? Simbiosis mutualisme. Iya, oke. Betul, kamu juga betul sekali. Jadi antara pemerintah dengan warga yang digunakan wilayahnya untuk proyek pembangunan, jadi sama-sama menguntungkan ya, pemerintah memberikan program transmigrasi untuk warga itu sehingga warga tersebut bisa mendapatkan fasilitas sehari-hari dan juga pemerintah bisa melakukan proyek pembangunannya tanpa terkendala. Jadi seperti itu. Nah, jadi di video sebelumnya sebetulnya Nazma sudah pernah membuat video tentang cara dan syarat untuk mengikuti program transmigrasi ya. Tapi masih banyak juga yang bertanya di kolom komentar. Jadi sekilas di sini Nazma sampaikan bahwa beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pertama yaitu warga negara Indonesia, tentunya dibuktikan dengan KTP. Kemudian berkeluarga dibuktikan dengan buku nikah. Jadi jangan ada lagi ya yang bertanya, boleh nggak kalau aku belum menikah, atau boleh nggak kalau aku single parent. Jadi harus memiliki pasangan dan dibuktikan dengan buku nikah. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu kartu keluarga sesuai dengan KTP tadi ya. Jadi terkadang KTP dengan kartu keluarga itu berbeda, jadi harus disinkronkan dulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian juga dibuktikan surat keterangan sehat. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Itu tentang syarat untuk mendaftar program transmigrasi. Nah, mendaftarnya di mana? Biasanya mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Biasanya bertempat di kabupaten, di ibu kota kabupaten. Jadi seperti itu. Guys, karena video ini sepertinya terlalu banyak pembahasannya ya, jadi Nazma bikin 2 part ya. Untuk part ini saya akhiri dulu. Semoga video ini memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk tetap selalu semangat para calon transmigran untuk memperoleh informasi terkait transmigrasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di part berikutnya. See you and bye-bye.